doktrinal, perbedaan pemikiran gitu tentang ini kan bicara soal sebenarnya akhir zaman gitu. Nah, akhir zamannya itu sebenarnya maksudnya gimana nih gitu. Nah, kalau akhir zaman di Revelation ini, di kitab Wahyu ini lebih ke arah bahwa dia sebenarnya bukan sesuatu yang dirasakan terlalu jauh gitu, tapi sesuatu yang memang akan segera. 24-nya menggambarkan Israel secara masa lalu, tapi juga Israel dalam pengertian masa kini. Nah, ke-24 ini baik yang lalu maupun yang sekarang semua menyembah gitu, yang punya otoritas, bahkan kan tua-tua nih yang nyembah ini bukan orang biasa begitu, gitu ya, tapi orang yang menyembah. Orang yang punya otoritas yang menyembah Betul, Tuhan. dan yang menyembah itu adalah kita kalau bicara akhir zaman tuh kan lagu Eric Clapton gitu. Pokoknya nanti lah bicaranya nanti kalau udah mati gitu kan istilahnya gitu ya kalau akhir zaman. Padahal akhir zaman itu juga bicara soal peringatan nih tentang saat ini gitu. Terus tapi tentang Tuhan yang juga masa lalu, masa kini, masa depan gitu. Jadi menurut saya ini menjadi bahan yang holistik gitu. Jadi nggak sepotong-sepotong gitu. Saya nggak cuma sibuk-sibuk kapan nih akhir zaman. Daripada lu sibuk nyariin akhir zaman, mending bikin bener gitu kan. Nyariin akhir zaman. Sahabat EKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali setiap pesan yang sangat berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, dimulai Januari memang tahun 2025, program Ngulik Alkitab ini memulai teks yang diulik dari mulai kitab Wahyu. Dan episode kali ini kita akan melanjutkan ulikan teks kitab Wahyu dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 diberi judul Akhir Zaman, Masa Kini, dan Masa Depan. Dan narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 ini telah hadir di studio. Saya mau sapa lebih dulu, yaitu Ibu Pendeta Cordelia Gunawan. Salam jumpa Ibu Pendeta Cordelia. Salam jumpa Pendeta Santi. Pendeta Cordelia Gunawan di antara segala kesibukannya sebagai Ketua Umum BPMSW GKISW Jawa Barat boleh menyediakan waktu untuk menolong kita bersama-sama mengulik teks kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Baik Ibu Pendeta, kita akan mulai saja ya episode kali ini. Kita akan buka dalam doa. Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas limpah ruah kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam keseharian kami. Kami bersyukur karena kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan dan kerinduan untuk kembali belajar tentang firman Tuhan, biarlah Tuhan yang semakin mengukuhkan kerinduan kami, sehingga kerinduan ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Temani kami ya Tuhan saat kami membaca, mendalami, dan bahkan berefleksi melalui firman Tuhan. Biarlah dengan penyertaan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami, semakin memampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau inginkan kami lakukan dalam keseharian kami. Tuhan temani hamba dan Pendeta Santi, sehingga semua yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jalannya acara ini juga diri kami masing-masing ke dalam pimpinan tangan Tuhan dan memohon Tuhan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Perikop ini diberi judul ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah ada sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang.
Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan deru guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya, sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Baik Ibu Pendeta, Wahyu 4 ayat 1-11 ini banyak ungkapan-ungkapan simboliknya ya. Yang nanti kita akan lihat itu satu persatu. Di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan penulis kitab Wahyu ini. Menurut Ibu Pendeta, sesungguhnya siapa sih penulis kitab Wahyu ini? Iya, jadi kalau kita bicara soal siapa sih yang menulis kitab Wahyu ini gitu ya, ada beberapa pandangan Bu Santi. Nah mungkin pandangan yang pertama kita lihat adalah pandangan yang tradisional nih. Nah mungkin kita bisa lihat dari Wahyu 4 ayat 1. Kalau Bu Santi lihat kalimat yang pertama itu dikatakan gimana? Jadi mengawali penglihatan. Jadi kan kalau kita lihat ini surat sebenarnya bentuknya ya. Iya. Nah terus ini setelah surat kepada jemaat di Laodikia. Nah Betul. terus di Wahyu 4 ayat 1 itu ada kata aku. Iya. Gitu. Setelah itu aku melihat. Iya. Ya. Nah aku ini menurut Bu Santi ini mengacunya kemana nih? Coba mungkin kita lihat di Wahyu 1 ayat 4. Bu Santi mungkin bisa tolong baca. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Oke. Nah, berarti kan kita tahu akunya ini Yohanes gitu ya. Terus kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aku ini mengacunya kepada Yohanes gitu ya. Dan terus nggak cuma kepada Yohanes, tapi udah lebih spesifik Yohanes yang tinggal di Patmos gitu ya, di Pulau Patmos. Nah, kalau pandangan bapak-bapak tradisional biasanya Wahyu kepada Yohanes ini berarti kita otomatis nih nge-refernya kemana, Bu Santi? Penulis Injil Rasul Yohanes, ya. Iya, jadi nah, pandangan tradisional jadi langsung biasanya menghubungkan bahwa Wahyu 4 ini ditulis oleh Yohanes yang sama dengan penulis Rasul Yohanes Injil, atau penulis Injil Yohanes gitu ya. Jadi ini pandangan tradisional. Nah, itu pandangan tradisional, terus sekarang beralih ke pandangan Bapak Gereja. Jadi kan ada pendekatannya, ada pandangan tradisional. Nah, begitu pandangan Bapak Gereja, ini udah agak ada pergeseran gitu. Biasanya kalau tradisional masih oke lah, masih sama gitu ya. Nah, begitu masuk ke Bapak-Bapak Gereja, ini mulai ada perbedaan pendapat gitu. Jadi ada yang menganggap beberapa Bapak-Bapak Gereja sama sependapat bahwa ini sama nih yang nulis. Sementara ada juga beberapa Bapak Gereja yang menolak bahwa Rasul Yohanes itu
adalah penulis wahyu. Bukan menurut mereka. Kenapa? Karena pertimbangan secara beda doktrinnya, beda pemikirannya, beda bahasanya, beda gayanya gitu. Ini yang membuat jadi ada perbedaan gitu. Jadi begitu diteliti, enggak sama nih. Ada beberapa perbedaan-perbedaan. Kalau misalnya ya penggunaan kata-kata di Wahyu sama penggunaan kata-kata di Yohanes beda. Terus udah gitu bahasanya kayaknya di Yohanes bahasa Yunaninya lebih sophisticated ketimbang Wahyu gitu ya. Jadi bukan nih, nggak mungkin sama gitu kan. Kalau orang nulis kan pasti gaya bahasanya kelihatan. Betul. Nah dari situ dibilang bahwa enggak nih. Terus ada juga yang mengacu lagi lebih dalam. Terus bilang bahwa sebenarnya di Efesus ada 2 orang penulis yang namanya Yohanes. Satu Yohanes sang rasul, satu lagi Yohanes yang disebut Yohanes tua-tua. Jadi katanya ada 2 nih. Ada yang memang rasul Yohanes, tapi ada yang disebut tua-tua Yohanes gitu ya. Jadi terus dia bilang kayaknya nggak sama deh gitu. Jadi bagaimanapun pertimbangannya, tapi di bapak-bapak gereja itu berkembang pemahaman bahwa belum tentu nih sama Yohanesnya. Yohanesnya ini berbeda. Nah menurut saya Bu Santi emang saat kita baca ini perlu juga untuk melihat gitu ya lebih secara utuh. Jadi sebenarnya siapa sih yang nulis gitu ya? Karena kan ini kan udah baca Alkitab in advance gitu ya. Kalau kita cuman ngelihat jadi kita mesti lihat juga nih siapa nih yang ngelihat gitu ya. Yang ngelihat itu Yohanes yang memang kita nggak bisa samain langsung seperti penulis kitab Yohanes gitu ya. Ini perlu juga supaya nanti kita bisa punya gambaran. Jadi sebenarnya ini siapa nih yang nulis gitu ya. Terus kenapa kira-kira nulis begini dan lain sebagainya. Itu sih Bu Santi. Jadi ini 2 pandangan. Ada pandangan yang terakhir, ini pandangan modern gitu. Jadi pendekatannya bisa dari pandangan tradisional, bisa dari pandangan bapak-bapak gereja, bisa dari pandangan modern. Dan menurut saya di mana kita stand atau berdiri gitu ya kepada siapa, ini menentukan nanti kita mau ngelihat ini kira-kira seperti apa gitu. Atau siapa dia sesungguhnya begitu. Nanti membantu kita untuk menafsir, membantu kita untuk mengenal lebih dalam gitu. Itu sih. Ya, sebelum kita ke pandangan modern Ibu Pendeta. Pandangan Bapak gereja sendiri itu melihat ini sepertinya ini memang 2 penulis yang berbeda. Kalau salah satunya adalah penulis Injil Yohanes itu bahasa Yunaninya lebih wow. Lebih wow gitu. Lebih wow. Dan begitu sangat mistik begitu ya. Lalu kemudian apakah cukup dari itu saja lalu ini sepertinya penulis yang berbeda walaupun namanya sama atau ada beberapa hal lain yang bapak-bapak gereja lihat bahwa ini rasanya penulis ini dua penulis yang berbeda walaupun namanya sama begitu. Iya. Jadi mungkin ini nggak cuman gaya bahasa itu awalnya ya, tapi walaupun itu jadi sangat dasar kan gitu. Maksudnya kalau orang ngomong gaya bahasa kan kita bisa kenal gitu ya. Itu mungkin menjadi sesuatu yang udah kayaknya bukan nih gitu kan. Kalau orang ngomong gaya bahasa surat, bahkan gaya bahasa ngomong kan orang langsung tahu ini ditiruin nih gitu. Gaya bahasa khotbah juga beda. Walaupun mau dimirip-miripin kan bisa beda gitu ya. Nah, itu mungkin pertimbangan yang kelihatannya praktis tapi mendasar. Dari gaya berbahasa, gaya menulis surat, tapi perbedaan pemikiran-pemikiran konon juga ada gitu ya, perbedaan doktrinal, perbedaan pemikiran gitu tentang ini kan bicara soal sebenarnya akhir zaman gitu. Nah, akhir zamannya itu sebenarnya maksudnya gimana nih gitu. Nah, kalau akhir zaman di Revelation ini di kitab Wahyu ini lebih ke arah bahwa dia sebenarnya bukan sesuatu yang dirasakan terlalu jauh gitu, tapi sesuatu yang memang akan segera atau bahkan bentar lagi gitu datang gitu. Nah ini yang mungkin kerasa nih pemahaman, kalau istilah kita pemahaman eskatologisnya gitu ya. Jadi ada pemahaman yang kalau diteliti lagi beda gitu. Jadi nggak cuma soal gaya bahasa, tapi pembedaan doktrinal, perbedaan pemikiran, pemahaman. Sehingga bapak-bapak gereja bilang ini kayaknya bukan nih. Baik. Lah, tadi pandangan tradisional, lalu kemudian yang sepintas. Ini namanya sama Yohanes nih kayak sepintas Yohanes yang sama dengan penulis Injil. Lalu kemudian jauh lebih maju ya pandangan bapak-bapak gereja dari mulai gaya bahasa beda, pemikiran doktrinnya juga beda, bahasa dan gaya penulisan juga beda-beda. Nah, kita akan beralih ke satu pemikiran lagi bagaimana pandangan modern. Namun sebelumnya kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini
Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddy time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik sekalian, senang sekali masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul Akhir Zaman, Masa Kini dan Masa Depan. Baru saja kita melewati segmen yang pertama dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Ibu Pendeta Cordelia Gunawan. Baik Ibu Pendeta Cordelia, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama, Ibu Pendeta sudah menyampaikan pandangan tradisional ya, secara sepintas. Siapa sih penulis Yohanes yang ada di kitab Wahyu? Ada yang mengatakan sama nih dengan penulis Injil Yohanes. Namun para bapak gereja mengatakan ini pasti orang yang berbeda begitu ya. Nah, sekarang di segmen yang kedua kita awali dengan bagaimana dengan pandangan modern melihat penulis kitab Wahyu dengan penulis Injil Yohanes. Mereka orang yang berbeda karena apa begitu? Oke. Jadi kalau tadi di pandangan tradisional udah bilang sama, kalau di pandangan Bapak Gereja udah mulai pecah gitu ya, ada yang sama, ada yang bilang enggak, berbeda. Nah, pandangan modern udah jelas mengatakan bahwa beda nih pasti gitu. Tadi saya udah sebut bahwa memang ada yang bilang dari gaya bahasa gitu ya, gaya bahasanya ini udah Yunani banget. Kalau ini kayaknya bukan orang Yunani asli lah gitu ya dia, karena bahasanya nggak terlalu sophisticated, bukan bahasa Yunani yang oke gitu. Nah, terus juga yang membedakan adalah misalnya contohnya begini nih. Kalau di Injil Yohanes kan nggak pernah ada perkenalan. Iya kan, nggak ada perkenalan tentang ini saya nih siapa gitu, akunya ini who is I gitu kan, nggak pernah ada gitu. Nah, tapi kalau di Wahyu ini kan dimulai dengan sebenarnya perkenalan gitu, bahwa dia
nyebut nih namanya, mention. Nah, itu juga menunjukkan bahwa oh iya berbeda nih. Nah, terus ini siapa nih sebenarnya, Yohanes ini siapa gitu. Terus kalau dilihat lagi konon katanya gini, dua-dua karya ini menyebut Yesus sebagai anak domba. Dua-duanya ya. Tapi anak domba ini kalau di Injil Yohanes dia menggunakan bahasa Yunani yang berbeda dengan anak domba yang digunakan dalam bahasa Yunani di Kitab Wahyu. Padahal sama-sama anak domba. Kalau orangnya sama, harusnya kan dia ya sebutnya ya sama aja gitu ya. Bahasa Yunaninya kan bahasa Yunani ini bisa macam-macam gitu ya. Ada beberapa bahasa satu kata maksudnya anak domba, dia satu misalnya pakai kata arnion kalau di Wahyu, sedangkan di Injil Yohanes dia pakai kata amnos. Konsisten tuh amnos terus. Tapi ini arnion gitu. Berarti kan ini ya kenapa? Kalau orangnya sama, kalau saya misalnya ngomong sesuatu sama kan pasti saya akan nge-refernya ya sama aja gitu ya. Jadi ini apa? Ini salah satu contoh bahwa oh yang menulis nih benar-benar beda gitu ya dari menurut pandangan modern. Jadi memang benar-benar kalau dibilang jadi siapa nih? Jadi dibilang bahwa ini pasti Yohanes Patmos ini bukan Rasul Yohanes. Itu dia bukan Rasul Yohanes, tapi dia memang orang lain gitu, seseorang yang bernama Yohanes dari pulau Patmos. Tapi dia bukan Yohanes Rasul dan bukan pula penulis surat-surat Injil Yohanes gitu, bukan. Dia bukan Rasul Yohanes gitu. Dia benar-benar Yohanes dari Patmos. Gitu. Dia juga bukan yang nulis surat dia bukan juga yang nulis Injil Yohanes gitu. Jadi dibilang bahwa ini ditulis oleh seorang Yahudi Kristen yang bahasa ibunya bahasa Aram. Jadi dia memang bukan, dia nggak fasih lah berbahasa Yunani gitu ya. Nah itu pemikirannya gitu, bahwa memang nanti kita lihat bahwa oh iya dia dipengaruhi dengan berbagai macam hal. Nanti kita lihat di lebih ke dalamnya gitu ya. Tapi intinya adalah jadi Yohanes Patmos ini adalah seseorang yang hidup di mana apa ya, peristiwa-peristiwa yang ada nih di Wahyu Penglihatan ini, atau misalnya surat-surat itu dia ada di dalamnya, dia bagian di dalamnya. Jadi kan makanya surat kepada jemaat itu udah bahas tuh. Nah dia bagian dari situ gitu. Jadi dia bukan orang yang apa ya, dia saksi hidup lah gitu. Jadi bisa dibilang bahwa yang menulis atau kita bilang Yohanes Patmos ini hidup sejaman dengan peristiwa-peristiwa yang ditulisnya gitu. Jadi dia jadi ini bukan peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi dia memang saksi sejarah gitu. Jadi ini mungkin lebih ke arah tentang, jadi siapa nih penulisnya? Jadi penulisnya memang orang yang benar-benar mengalami, orang yang benar-benar ada. Dia bukan cuma dengar dari orang gitu, bukan peristiwa masa lalu, tapi memang orang yang mengalami gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang pandangan modern, dia menekankan tentang itu. Baik, tadi Bu Pendeta kita akan lihat di teks-teksnya begitu. Nah, di teks-teksnya sendiri, Bu Pendeta apa yang menarik nih yang dilihat? Karena ini perikopnya ini di judul ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tadi Bu Pendeta sudah mengatakan ya, ini Yohanes di Pulau Patmos ini adalah saksi hidup gitu. Beberapa surat yang dikirimkan kepada beberapa jemaat, kepada 7 jemaat, Yohanes ini adalah saksi hidup, ada di situ bersama-sama dengan konteks yang ada di situ. Nah, apa sih sebetulnya yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos ini dalam penglihatannya? Jadi memang kalau kita ngelihat nih, mungkin awal dulu nih Bu Santi. Jadi kalau Bu Santi dengar kata sangkakala, biasanya kita terkait dengan apa tuh sangkakala? Apa ya bunyi sangkakala itu apa? Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Berarti tanda bahwa zaman siap berhenti begitu. Iya, jadi kan berarti kalau dilihat bunyi sangkakala ini kan bukan sesuatu yang asing sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya, maksudnya bunyi sangkakala ini dipakai berkali-kali dan biasanya di Perjanjian Lama juga. Jadi bunyi sangkakala ini bukan barang baru, tapi identik dengan, biasanya begitu dengan bunyi sangkakala, orang langsung tahu nih ini ngomong soal akhir zaman gitu. Kita aja kan juga kalau nyanyi langsung tahu betul. Biasanya itu di kebaktian penghiburan ya. gitu ya. Jadi maksudnya ini bicara penglihatan ini begitu. Ini kan agak aneh kalau kita baca gitu ya. Kalau Bu Santi coba lihat tadi yang Bu Santi baca gitu. Terus dibilang suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Saya baca gitu kok suara
Mm-mm. bisa seperti bunyi sangkakala ya nggak jadi suara dong itu maksudnya. Oh, Iya kan? iya, iya. Suara kan sebenarnya something yang kita paham, kalimat, kita ngomong gini. Tapi ini kan suara seperti bunyi sangkakala. Iya, gitu. berkatalah kepadaku seperti bunyi sangkakala. Betul. Jadi kurang jelas sebenarnya mau Kurang ngomong jelas. apa. Iya. Ini apa sih gitu. Iya, iya. Tapi ini menandakan sebenarnya tentang apa ya? Tentang pengharapan, tentang akhir zaman gitu. Karena bunyi sangkakala ini kan kita langsung kelak, oh iya nih, ini berarti tentang peristiwa akhir zaman gitu ya. Jadi mungkin itu dulu bahwa di Wahyu 4 ini setelah ngomong tentang penderitaan, tentang teguran supaya jemaat ini mesti hidup benar dan lain sebagainya, dia mulai masuk tentang akhir zaman gitu. Jadi ini sebenarnya mau mensejajarkan bahwa hidup yang benar nih gitu. Di zaman itu banyak orang-orang yang hidupnya nggak benar. Sebagai anak-anak Tuhan justru hidup mesti benar karena apa? Karena akhir zaman nih istilahnya udah deket gitu ya, udah bunyi, dia mengalami penglihatan, dia diingatkan lagi tentang akhir zaman. Nah mungkin itu jadi pengantarnya dulu gitu bahwa kenapa dia habis memperingatkan gitu ya atau menegur atau apapun namanya yang sudah dibahas itu, terus dia memulai dengan oh ini penglihatan dia tentang akhir zaman. Nah menarik juga kalau kita lihat di berikutnya Bu Santi. Ya. Mungkin Bu Santi Ya, bisa ayat tolong 2. baca. Iya. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah ada sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Iya, mungkin boleh lanjut. Bu Dia Santi. yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Nah, ini kalau kita baca kita terus udah makin bingung gitu. Sampai saya kepikir ini apa mesti digambarin? Iya, Apa itu sih? dia. Gitu ya. Iya, Sama betul. ini apa sih sebenarnya gitu. Tapi tadi kan itu ya, kita udah bicara soal akhir zaman. Berarti ini bicara soal akhir zaman. Terus gak cuma bicara soal akhir zaman, ini kalau dilihat di sini kan berarti dia bicara tentang surga. Akhir zaman pasti ada hubungannya dengan Tuhan, dengan tahta gitu ya. Nah, tapi yang menarik juga Bu Santi kata apa di ayatnya yang ketiga. Jadi kan ada tahta seperti permata yaspis, permata sardis, ini lebih ke arah apa ya, kemewahan gitu ya. Betul. Wah, Tuhan yang wow gitu. Betul. Nah, tapi ada juga apa yang melingkari? Pelangi. Pelangi. Nah, kalau pelangi ini sebenarnya lambangnya lambang apa nih kalau kita ingat-ingat di perjanjian pengharapan. lama? Iya, pengharapan. Harapan. Terus pelangi pertama kali kan juga menjadi lambang janji Betul, gitu ya. betul. Keselamatan, janji gitu. Iya. Kalau kita ingat Nuh dan Nuh, lain iya. sebagainya gitu. Iya. Jadi sebenarnya di tengah-tengah segala kesulitan ini menjadi menarik juga gitu untuk melihat bahwa jadi titik mananya gini, ini akhir zaman gitu. Terus waktu bicara soal akhir zaman berarti akhir zaman ini terkait dengan Tuhan yang begitu maha kuasa, yang begitu wow gitu ya, seperti permata. Tapi juga gini, jadi akhir zaman mengandung sebuah penghakiman, tapi juga mengandung apa? Penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan yang begitu luar biasa, tapi juga janji. Tuhan yang ya apa ya? Jadi sosoknya nih emang agak complicated gitu ya. Dia Sosok yang menghakimi, mengadili, namun juga sekaligus ada janji, ada iya, pengharapan. ada pengharapan gitu. Jadi waktu kita bicara soal akhir zaman, oke, ini menjadi something yang terrifying gitu ya, sesuatu yang mungkin mengerikan nih, karena kan terus kita mesti begini. Iya, bersiap-siap gitu ya. Mesti benar nih kan, Iya. diawali dengan teguran-teguran. Betul, kan, betul, sebenarnya. betul. Mesti begini Betul, gitu ya, keras. betul. Akhir zaman ini kan kita selalu membayangkan sesuatu yang menakutkan gitu. Betul. Tuhan Serem. begitu luar biasa, Betul. serem, tapi kita nggak boleh lupa gitu bahwa ada suatu pelangi melingkar. Nah, pelangi ini kan lambang perjanjian nih. Betul. Pelangi ini kan lambang kehidupan gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya ini menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang menarik gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, Bu Santi, soal penglihatan-penglihatan, sebenarnya kan kalau kita baca Alkitab di bawahnya ada tuh ya. Jadi kalau 4 di bawah nih 4 ayat 2 dan 3 itu dibandingkan dengan Yehezkiel. Jadi Ya. kalau 1 ayat 26 sampai 28 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan berarti sebenarnya ini ya. sama penglihatan-penglihatan ini sama seperti nubuatan-nubuatan nabi-nabi. Iya, jadi bukan sama sekali Zakaria. baru di situ begitu ya. Iya. Jadi benar-benar penglihatan Yehezkiel, Zakaria saat melihat kemuliaan Allah gitu. Nah, ini juga penglihatan yang dialami oleh Yohanes di Patmos gitu ya. Jadi mungkin tentang kemuliaan Allah sama nih. Cuman yang menarik juga bahwa ini nih. Jadi kalau ini kan kalau kita lihat ada Yehezkiel gitu ya. Terus kita lihat ada Zakaria. Ya. Tapi yang menarik ada Keluaran. Mm-mm. Keluaran kan bukan bicara soal
nabi. Gitu. Mm-mm. Nah, Keluaran ini Betul. kan bicara soal bangsa Israel gitu. Ya. Nah, mungkin Bu Santi bisa tolong lihat Ya. Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19. Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari ada guruh, kilat dan awan tebal di atas gunung serta bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Nah, ini kan maksudnya jadi apa ya? Jadi ini penglihatan tentang akhir zaman, tapi mengambil setting kalau di Keluaran itu juga sama. Ada guru, ada kilat, Iya. ada bunyi sangkakala yang keras. Jadi bunyi sangkakala ini tentang akhir zaman, tapi juga tentang peringatan gitu ya. Betul, betul. Jadi maksudnya kalau kita lihat bahwa ini penekanannya apa tentang janji, tapi juga tentang peringatan secara massal gitu. Penglihatan ini, walaupun ini penglihatan secara pribadi gitu. Nah, menurut saya dari simbol-simbol ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, mungkin kita perlu juga lihat supaya lebih ini gitu ya. Jadi kalau Bu Santi bisa tolong baca di ayat keempat, Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, 24 tahta iya, gitu. Kenapa iya. ini jadi 24 gitu ya? Nah, 24 konon kalau kita lihat 24 itu 12 kali 2. Nah, jadi 12 itu biasanya melambangkan apa? Melambangkan 12 suku, 12 murid. Bangsa Israel gitu ya. Biasa kita. Nah, jadi dibilang 24 tua-tua itu lebih ke arah maksudnya keberadaan bangsa Israel yang lalu dan sekarang gitu. Jadi istilahnya Kristen yang masih bangsa Israel gitu dan yang memang Yesus gitu ya. Jadi maksudnya ini melambangkan tentang kalau tua-tua ini kan sosok sebutan presbuteros gitu, unsur yang cukup punya otoritas gitu. Jadi ini 24-nya menggambarkan Israel secara masa lalu tapi juga Israel dalam pengertian masa kini. Gitu. Nah, ke-24 ini baik yang lalu maupun yang sekarang semua menyembah gitu. Yang punya otoritas, bahkan kan tua-tua nih yang nyembah ini bukan orang biasa begitu, gitu ya, tapi orang yang menyembah. Orang yang punya otoritas yang menyembah Betul. Tuhan. Dan yang menyembah itu adalah bangsa Israel the whole gitu ya, nggak cuma yang lalu tapi juga yang makanya jadi 24 bukan 12. Menarik juga ya, kenapa nggak 36? Oh enggak, berarti yang lalu. Iya. Yang lalu dan yang kini begitu betul. ya. Jadi begitu. 24 makanya. Jadi bahasa simbol nih, terus jadi menarik gitu ya untuk melihat waktu baca. Aduh, kalau baca judulnya doang kayaknya udah mau ngomong apa nih gitu. Ke-24 tua-tua gitu ya. Dan di ayat selanjutnya nih, keluar kilat dan deruh guruh yang menderu. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Ya, kenapa 7? Bu Santi. Lambang sempurna itu, kesempurnaan. Katanya sempurna nggak 10, tapi zaman dulu. Bukan 10. Itu bukan 10. Kalau zaman sekarang anak-anak maunya 10. Nilai 10. Enggak, 7 gitu ya. Jadi memang ini 7 ini menekankan tentang kesempurnaan Tuhan gitu, kesempurnaan Allah yang luar biasa gitu. Itu 7. Terus kalau kita lanjutin nanti kan ada juga makhluk-makhluknya. Ada berapa tuh? Ada makhluk-makhluk lagi. Makhluk ada kata 4 itu ya. Betul, 4 makhluk penuh 4 dengan makhluk mata. penuh dengan mata. Betul. Di sebelah muka sebelah belakang. Makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, 2 makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Iya. 4. 4. Nah, memang 4 ini nggak ada kejelasan sih kenapa 4 gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari 4 ini ada yang seperti singa, ada yang seperti anak lembu, ada yang seperti muka manusia, ada yang seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini menunjukkan bahwa pokoknya intinya semua makhluk. Semua makhluk yang maksudnya semua makhluk menyembah Tuhan, termasuk yang seperti manusia gitu. Tapi semua makhluk, jadi nggak cuma manusia yang nyembah Tuhan gitu. Itu sih penekanannya. Jadi lebih penekanannya ini adalah penglihatan ini tentang gambaran bahwa jadi kita bisa bayangin gitu ya, pokoknya ada gambaran tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Kuasa. Tapi kemahakuasaan yang mengerikan itu dibarengi dengan sebuah harapan, pemeliharaan karena ada pelanginya gitu. Terus yang nyembah di situ ada tua-tua, ada 24. Ini lambang bahwa ya memang Israel nggak cuma masa lalu gitu, tapi Tuhan yang juga masa sekarang gitu. Terus juga ada makhluk-makhluk yang mungkin kita nggak even ini makhluk apa sih gitu. Itu nunjukin bahwa semua gitu tanpa terkecuali, bahkan makhluk-makhluk yang kita nggak ada di pikiran kita pun menyembah Tuhan gitu. Jadi ini nunjukin kesempurnaan, kemahakuasaan Tuhan. Dan mereka yang berseru itu ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah
yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Betul. Mereka semua makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian, hormat, ucapan syukur, sujud ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ini mau ngomong tentang apa ini? Mereka semua sujud, menyembah, memberi hormat, mengucap syukur bagi Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya. Dan itu disampaikan di antara pergulatan umat, tekanan umat, penindasan yang dialami oleh umat saat itu. Jadi mereka tadi kan Bu Pendeta di bagian awal mengatakan nih, ini ada nih orang-orang yang memang tidak lagi menghayati imannya, tetapi ada orang-orang yang tetap teguh pada imannya betapapun dalam persoalan bahkan persekusi sekalipun, penyiksaan. Tapi lihatlah, Dia yang nanti akan datang itu bukan saja yang menghakimi, melainkan akan memberikan janji. Lalu kemudian ada kata pengharapan. Lalu mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Apakah mau dikatakan bahwa mereka yang setia itu nanti akan bersama-sama dengan Dia? Iya, jadi memang kalau kita lihat lagi siapa gitu ya, ditempatin dalam dalam konteks penderitaannya gitu. Ini menjadi menarik gitu ya, bahwa yang memuji ini adalah orang-orang yang dipersekusi yang tadi Bu Santi bilang gitu. Jadi dibilang mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta, terus bahwa ini kan jadi gini ya udahlah, ini bukan soal gue gitu, tapi Tuhan yang layak, Tuhan yang punya kuasa di tengah-tengah segala penyiksaan gitu. Ini kan sebenarnya simbol pengharapan gitu. Jadi akhir zaman saat itu buat mereka mengatakan bahwa ini juga pasti this will pass gitu ya. Semua ini pun akan berlalu. Iya, jadi mahkota dia, kehormatan dia udah dia lempar aja gitu. Mereka melemparkan, terus Tuhan dan semua makhluk loh, nggak cuma manusia gitu, semua makhluk menyembah. Oke, baik. Kita akan lanjut di segmen ketiga mengenai, karena ya judulnya ada akhir zaman, masa kini dan masa depan, apa relevansinya untuk kita semua di masa kini. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi Time.
Sahabat EKB, sahabat ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 diberi judul Akhir Zaman, Masa Kini dan Masa Depan dengan narasumber Ibu Pendeta Cordelia Gunawan sebagai Ketua Umum BPMSW GKISW Jawa Barat. Kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Sebelum kita bicara tentang relevansi, Bu Pendeta bisa kembali begitu mengingatkan kita. Ibu Pendeta sudah sampaikan sih di segmen kedua, namun bisa kembali menekankan lagi tentang ini penting nih tentang sosok yang punya otoritas, yang menyembah, lalu kemudian mereka juga yang setia kepada Tuhan, namun juga sekaligus semua makhluk-makhluk lain itu juga menyembahnya. Apa sih maknanya itu untuk kita? Iya, jadi kalau kita lihat, jadi kan berarti gini ya. Pertama, maksudnya mungkin kita tempatin lagi di keadaan saat itu gitu ya, bahwa di keadaan saat itu, bahkan kan tadi saya sempat bilang bahwa penulis Wahyu ini dia ngalamin langsung gitu ya penderitaannya, bagaimana bejatnya juga orang-orang yang saat itu percaya kepada Tuhan gitu ya. Terus di tengah-tengah kebejatan itu ada seruan untuk bertobat. Mungkin juga kan gini ya, orang capek juga hidup benar di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah berbagai macam hal. Kan orang udah hopeless gitu, buat apa gue juga benar-benar amat gitu. Tapi ini sesuatu yang maksudnya diingetin lagi tentang kemahakuasaan Allah gitu. Jadi penglihatan ini menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah yang begitu luar biasa gitu ya, sampai semua orang, nggak cuma semua orang, semua makhluk gitu menyembah. Sampai Israel 24 tua-tua yang punya otoritas semua tanpa kata gitu istilahnya kan menyembah gitu. Jadi ini nunjukin tentang kita beriman gak main-main loh. Kita beriman kepada Allah yang maha kuasa gitu. Yang kemahakuasaannya mungkin melampaui segala penderitaan kita. Atau melampaui kekejaman orang-orang zaman itu gitu. Bahwa kita beriman kepada Allah yang benar-benar maha kuasa. Bahkan makhluk-makhluk yang even gak ada di pikiran kita pun aja mengakui kemahakuasaan Tuhan gitu. Jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang maksudnya di tengah-tengah orang yang lagi hopeless gitu. Terus penglihatannya adalah ini kita beriman nih sama Allah yang wah gitu ya, yang benar-benar luar biasa. Ini kan juga maksudnya pasti kan ada berarti ada harapan gitu. Jangan kendor gitu. Jangan kita beriman tuh Allah kita mungkin kelihatannya tidur, tapi dia maha kuasa gitu. Ini mungkin penekanan tentang kemahakuasaan Tuhan. Jadi menarik bahwa ini nggak cuma soal akhir zaman nanti gitu ya, tapi yang nanti itu memberikan kekuatan gitu, untuk masa kini gitu. Itu sih, itu menurut saya sesuatu yang mungkin relevan juga ya, karena kan kita kadang kalau bicara kitab Wahyu cuman ngomong soal akhir zaman. Iya. Wahyu kan paling kita bicara cuma soal terus nyari-nyari ini tandanya sama nih gini-gini gitu. Terus mungkin nyari-nyari nih makhluk 4 udah muncul nih semua gitu ya. Nah, maksud saya mungkin kita mesti switch gitu, nggak cuma soal itu, tapi saat kita dengan pendekatan yang lebih historis gitu, kita juga jadi ngelihat bahwa di tengah-tengah di tengah-tengah sesuatu yang benar-benar wah kayaknya ada sosok penjajah gitu kan, atau sosok yang nyiksa, ada sosok yang lebih berkuasa dari yang nyiksa gitu. Nah mungkin itu. Dan itu mereka rasakan dan alami juga pada saat itu. Iya saat itu. Jadi kan benar-benar ada sosok lain nih yang lebih maha kuasa daripada sosok yang sekarang mungkin berkuasa atas hidup mereka gitu. Nah ini mungkin menurut saya jadi jadi catatan juga buat kita gitu. Terus kan juga yang menarik juga kan kalau kita lihat di tindakan kreatif Allah, coba kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 11. Ya, saya baca ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Iya. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita lihat sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi tindakan kreatif Allah tentang Tuhan tuh yang mencipta gitu, atau paling enggak kita beriman kepada Tuhan yang involve gitu, Tuhan yang ada gitu dan jadi selalu terlibat. Betul gitu. Dan segala sesuatu itu ada juga dalam pemahaman tentang tindakan kreatif Tuhan gitu. Ini mungkin juga pemaknaan ya Bu. Pemaknaan tentang bahwa ya Tuhan itu bukan dia bukan nggak tahu, dia ada, bukan di luar dari itu semua, bukan di luar dari itu semua gitu. Jadi Tuhan itu ada, dia menciptakan segala sesuatu
karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan gitu. Dalam keyakinan itu mungkin kan sambil nangis-nangis kalau kita Betul. Iya. kita merasa ciptaan itu baik dan segala sesuatu oke, mungkin kita tapi kan meyakini bahwa ini benar-benar loh Tuhan tuh ada gitu. Ini mungkin menjadi sebuah pengharapan gitu ya, sebuah pengharapan yang mungkin mahal harganya saat itu. Gitu. Jadi menurut saya menarik nih saat kita bisa menempatkan Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 ini di dalam konteksnya gitu ya, bahwa dia yang sedang menderita terus meyakini. Tapi ini kan sisi apa? Ini sisi bukan romantisme beriman ya, tapi maksudnya apa, sisi kekuatan atau pengharapan, tapi di satu sisi juga ada peringatan keras gitu. Peringatan keras karena kalau mungkin Bu Santi yang udah memandu acara ini terus belajar tentang jemaat-jemaat, ini juga bukan jemaat yang baik-baik amat. Betul, gitu. betul, persis. Jadi banyak hal yang bermasalah dilakukan, juga. bermasalah gitu ya. Makanya bertobat loh gitu ya. Tapi mungkin menurut saya ini juga menarik untuk memahami bahwa apa ya, kita beriman kepada Tuhan yang juga tahu gitu kan. Kadang gini ya, orang jadi jahat nggak serta-merta dia jahat gitu. Mungkin kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jemaat saat itu adalah bentuk ketidakpuasan emosi mereka bahwa segala sesuatu ini percuma aja gitu mungkin ya. Jadi ini kan kembali penegasan bahwa enggak nih, Tuhan ada kok. Jadi lu hidup bener gitu. Tuhan tuh ada gitu. Jadi Tuhan tuh ada, lu hidup bener dan berarti ada pengharapan. Hidup bener itu juga nggak sia-sia gitu. Nah, itu yang mungkin itu yang mungkin menurut saya juga apa ya, ngomong ke kita juga gitu. Kadang-kadang kan kita juga bosan ya jadi orang baik di tengah-tengah mungkin orang yang nggak baik gitu. Yang berusaha untuk membentuk kita untuk ikutlah nggak baik begitu ya, nggak benar begitu dan ya. Percuma aja kok gitu ya. Kita mungkin nggak mengalami penindasan gitu, tapi kan kadang kita juga meragukan kemahakuasaan Tuhan saat kita ngerasa kebenaran sering kali kalah juga kok sama yang baik gitu. Terus ngapain sama yang jahat ngapain terus gua susah-susah jadi baik terus merasa gitu. susah hati untuk menjunjung tinggi yang benar itu begitu ya. Kalau ternyata itu dianggap nggak ada gunanya begitu ya. Ya gitu kok gitu kan. Nah ini mungkin nggak cuma bicara soal akhir zaman, soal nanti gitu ya, tapi soal akhir zaman tuh nggak cuma soal gue masuk surga atau enggak gitu kan. Tapi akhir zaman itu mengingatkan pada kita hidup benar loh gitu. Akhir zaman itu ngingetin sama kita juga bahwa segala sesuatu ada akhirnya juga kok, karena kita beriman sama Tuhan yang maha kuasa gitu, mengakui kemahakuasaan Tuhan gitu. Itu mungkin yang bisa kita pelajari gitu ya, bahwa memang beriman itu punya dua sisi selalu. Tuntutan untuk kita bisa hidup benar, tapi juga janji tentang kemahakuasaan bahwa pengharapan itu gitu, bahwa gak ada yang abadi. Penderitaan, air mata, penindasan, ketidakbenaran itu juga sesuatu yang akan berakhir karena kita beriman pada Tuhan yang maha kuasa, yang ikut juga gitu, bukan Tuhan yang tidur. Soalnya kan mungkin ada yang berpikir bahwa ya apa ya, kita berpikir iya nanti akan baik, nanti akan baik, itu seolah-olah jadi candu gitu. Jadi candu kita bahwa seolah-olah kita tidak melihat segala bentuk ketidakadilan. Bukan juga begitu ya. Bukan juga begitu. Atau kita yang menjadi pelaku ketidakadilan. Iya, atau menjadi pelaku. Satu denial atau bilang ya udah nanti lihat nanti. Kedua menjadi pelakunya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Iya, bagaimana justru beriman itu memberi warna bahwa gue mesti hidup bener nih gitu. Di tengah-tengah mungkin apa tantangannya kan, maksudnya tantangan masa kini kan adalah ngapain gue jadi orang gila sendiri gitu kan. Udah agak beda nih dengan ini gitu ya. Betul, ini kan memang maksudnya dia mungkin jadi jahat karena ya maksudnya dia ditindas gitu kan. Maksudnya dia berlaku ya ada inilah gitu. Nah kalau kita kan mungkin apa ya, agak berbeda. Betul. Kita mungkin tidak langsung secara fisik kena persekusinya begitu betul, ya. Enggak. Tetapi mungkin kita bisa di tengah-tengah pekerjaan misalkan. Kita dianggap gila sendiri. Iya, kita mau bener gitu bener, kan. Banyak yang begitu, ngapain lu jadi bener sendiri gitu. Orang di sini semua ngelanggar aturan kok. Betul. Betul. Yang kepengen tidak melanggar aturan malah jadi dianggap di luar. Iya, yang malah benar malah wah, itu kan sering ya terjadi. Tapi mungkin kali ini kita mengingat bahwa ya itu tuntutan untuk hidup benar itu juga bagian dari beriman. Tuntutan untuk hidup benar, bahwa di tengah-tengah saat kita berusaha untuk hidup benar ada harapan juga gitu, bahwa yang
Tuhan kok yang maha kuasa gitu. Itu mungkin. Dia sedang bekerja dan dia Dia tidak tutup mata. Betul. Dia yang mencipta dan dia akan terus betul. mencipta, membarui Iya. begitu ya. Dan Jadi ya kita juga ada di dalam betul. itu, dalam Jadi kita gerakan. melakukan aja gerakan kebaikan itu atau gerakan mencipta Allah dalam kebaikan itu gitu. Jangan jadi pasif, jangan jadi diam gitu. Ini Betul. kan menjadi menarik. Betul, kita ikut karena Allah juga terus mencipta, terus dalam proses membarui tatanan dan kita ikut serta di Betul. dalam itu semua pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Jadi kesediaan kita untuk berbuat dan bertindak yang benar itu bukan semata-mata soal nanti. Betul. Tapi ini soal sekarang. Benar. Itu yang penting gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat Bu Santi mungkin bisa bantu baca di Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini juga menarik nih. Jadi maksudnya apa ya? Keyakinan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang gitu. Jadi kan soal penciptaan nggak cuma masa lalu, Betul. tapi yang masa lalu, sekarang juga, dan yang akan datang. Itu akhir zaman juga berarti nggak cuma soal nanti, soal surga. Apa ya, kita kalau bicara akhir zaman tuh kan lagu Eric Clapton gitu. Pokoknya nanti lah, bicaranya nanti kalau udah mati gitu kan istilahnya gitu ya kalau akhir zaman. Padahal akhir zaman itu juga bicara soal peringatan nih tentang saat ini gitu. Terus tapi tentang Tuhan yang juga masa lalu, masa kini, masa depan gitu. Jadi menurut saya ini menjadi apa ya, bahan yang holistik gitu. Jadi nggak sepotong-sepotong gitu. Saya nggak cuma sibuk-sibuk kapan di akhir zaman. Daripada lu sibuk nyariin akhir zaman, mending bikin bener gitu kan. Jadi itu yang menarik gitu. Karena seringkali kita terjebak bicara soal wahyu ya bicara soal nanti belakangan. Tanda. Iya. Terus tandanya bener-bener dicari simbol yang berhubungan dengan masa kini. Jadi simbol ini, oh ini lambang apa gitu. Ini kan jadi menurut saya cocokologi malah ya. Mereduksi makna gitu. Iya. Nah, terus yang menarik juga Bu Santi, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya dari yang ayat yang tadi Bu Santi baca tuh di ayat 8 yang kudus-kuduslah gitu. Itu kan sebenarnya juga bisa dikatakan bagian dari kalau bicara terus di ayatnya coba Bu Santi bantu baca di ayatnya yang ke-9. Ya. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya. Iya. Nah, jadi dalam penglihatan Yohanes Patmos ini kan makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian gitu, hormat dan ucapan syukur gitu. Ini kan apa ya? Terus ada kudus. Saya kalau baca ini jadi ingat lagu yang kita suka nyanyiin gitu ya. Nah, ini kan maksudnya menunjukkan apa? Bahkan dalam penglihatan itu ada apa ya, pementingan soal himne, puji-pujian gitu ya, memuji Tuhan gitu. Ini menarik gitu ya, menurut saya menarik karena mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam penglihatan ditujukan dengan sebuah sikap dalam liturgi, sikap dalam memuji gitu ya. Ini kan yang mungkin kita miss untuk lihat. Kalau akhir zaman masa bicara soal apa ya, bagaimana bersikap memuji Tuhan gitu. Terus saya jadi mikir-mikir gitu ya. Terus ini kan dalam keadaan apa ya, dalam keadaan susah, terus dia diingatkan tentang kemahakuasaan Tuhan, terus makhluk-makhluk ini menyembah terus ini memuji, menyanyi. Kita kan jadi kebayang kebaktian gitu. Betul. Terus saya juga jadi berpikir waktu kita nyanyi, waktu kita memuji Tuhan, sebenarnya itu sikap yang benar-benar keluar dari hati kita nggak gitu ya? Atau kadang-kala kita tuh terjebak dalam apa ya, kebaktian aja, gue nyanyi aja. Bahkan yang lebih prihatin lagi adalah yang penting dalam kebaktian kan bukan nyanyi. Apa yang penting? Khotbah. Saya telat datang juga bodo amat deh kalau cuma bagian nyanyi gitu kan. Karena kita nggak ngerasa waktu nyanyi saya memuji, saya menyembah. Ini bagian dari pengakuan saya gitu kan. Seringkali menurut saya kita miss gitu. Betul. Atau nanti tunggu berkat baru datang. Atau nggak apa-apa lah, yang penting balik lagi gitu. Iya, yang penting balik lagi. Iya, bodoh lah. Iya, betul. Iya, padahal nyanyi itu sarana dari memuji Tuhan gitu. Menyembah Tuhan.
Himne Betul. itu bagian dari ini kan jadi apa Sikap ya? diri ya, Betul. betul ya, sikap Dan diri. menarik ini saya temukan saat mempersiapkan tentang akhir zaman gitu. Ah, Padahal akhir zaman kan kita nggak pernah bicara soal liturgi, Iya, gitu iya, ya, iya, atau soal iya, apa. Ternyata iya. justru saat bicara ini penglihatan itu dialami dalam sebuah sikap penyembahan gitu ya. Itu Betul. yang mungkin kita perlu juga gitu ya untuk belajar, relevansi buat kita nih. Iya. Mungkin jadi agak kita kok jadi, tapi ini yang kenyataannya kan bahwa mungkin saat bicara soal ini Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 kita juga ngelihat sikap menyembah kita ke Tuhan khususnya di dalam kebaktian gitu saat kita Betul. memuji Tuhan. Betul. Karena bisa juga kan kita nyanyi datar aja gitu. Betul. B aja. Betul. Bahkan Betul. generasi sekarang ada Nggak yang mau nyanyi. Padahal Bahkan nyanyi bisa itu- menandai di beberapa jemaat yang nyanyi cuman PNJ, yang lainnya Nah. semua cuman kayak komat kamit. Nah. Ini punya antusiasme apa Betul. enggak Nah, gitu tapi loh. Mungkin, iya, tapi mungkin kan jadi berkaca buat kita juga ya. Mungkin kita nih sebagai penyelenggara kebaktian perlu juga ngelihat ini kita memberi ruang nggak buat orang menyembah Tuhan gitu. Jadi nyanyi nggak cuman bagian Betul. dari liturgi nyanyian jemaat, ini bagian untuk menyembah Iya. puji-pujian gitu ya, untuk menyembah Iya. menyatakan syukur. Iya. Nah, ini menurut Umat saya, datang sudah punya sikap kesediaan Betul. untuk menyembah Dia Iya. lewat nyanyian, Betul. lewat puji-pujian. mengakui gitu. kemahakuasaan Tuhan. Jadi kan Iya. powerful nih Betul, sebenarnya. betul. Heeh, Betul. nah, Jadi mungkin- ketika bernyanyi itu udah benar-benar bernyanyi Iya, dengan sepenuh hati, betul. begitu ya, dengan segenap hati, Iya, begitu. jadi ini menjadi apa? Jadi ibadah ini kan utuh. Nggak cuma saya mendapatkan penghiburan di khotbah atau mendapatkan teguran di khotbah atau apapun itu, tapi kan apa ya? Saya datang dengan sikap menyembah, mengakui kemahakuasaan Iya, Tuhan malah lewat sikap bernyanyi juga sikap aktif sebetulnya Betul. ya. Umat itu diberi ruang untuk menyatakan syukur, puji-pujian atas kemahakuasaan Allah, Betul. pun penyesalannya, Benar. permohonannya Iya. lewat nyanyian. Itu kan Benar. tindakan aktif sebetulnya. Iya. Nah, ini yang mungkin menurut saya seringkali apa ya? Kebaktian itu identik cuma dengan khotbah. Iya. Duduk dengan Bahkan kita kan ngerasa ya bukan tentang gue. Iya kan, ya duduk ya gue betul. cuma tentang khotbahnya Denger doang. aja, Padahal kan betul. sebenarnya kita berperan aktif saat kita Betul, nyanyi. Ini betul. persembahan Betul. kita, ini madah kita. Betul. gitu. Ini Nah, syukur kita, betul. begitu. Kita diberi kesempatan untuk memuji kemahakuasaan Tuhan ya lewat. Jadi powerful gitu ya nyanyian kita gitu. Iya, kebayang kalau mereka pada saat itu dalam situasi pun tekanan, iya itu ya, kesediaan mereka memuji Tuhan itu masih Betul, tetap masih ada. antusias, itu Iya. luar biasa. Dan kita temukan justru lagi sedang Dari bicara akhir tentang akhir Padahal zaman. Kita kalau bicara akhir zaman kan bicaranya nggak begitu. Ini akhir zaman dibayangkan tentang bahwa semua menyembah Tuhan gitu. Betul, Ini menarik. semua bernyanyi, memuji Tuhan, menyampaikan madah ungkapan syukurnya ya. Iya. Baik, Ibu Pendeta Cordel, terima kasih nih Iya. untuk kesediaan episode kali ini untuk mengulik teks Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang penuh dengan bahasa-bahasa simbol ini. Lalu kemudian kita bisa menemukan nats ya, yang ya pesan yang sangat bernats tentang akhir zaman, masa kini dan masa depan. Akhir zaman bukan melulu soal nanti, lalu kemudian karena soal nanti lalu kemudian kita seolah-olah menyangkali segala bentuk ketidakadilan, penderitaan yang kita alami begitu ya. Lalu kemudian atau ya tergoda untuk melakukan ketidakadilan yang sama, namun kita menghayati bahwa Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang telah mencipta, namun juga Allah yang sampai saat ini tetap bekerja menata segala sesuatu makin hari makin baru, dan kita diajak untuk melakukan gerakan yang sama ya, gerakan untuk menata, gerakan untuk membarui. Dan kita juga diingatkan lagi ya soal soal mengungkapkan puji-pujian, nyanyian itu dengan segenap rasa kita, hati kita, karena dengan menyanyi sebetulnya kita sedang secara aktif mengungkapkan syukur kita, menyatakan sembah kita atas kemahakuasaan Tuhan. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan EKB TV. Ibu Pendeta, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab dan dapat memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau sekali lagi kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami boleh meyakini bahwa Tuhan yang telah hadir menciptakan kami, Tuhan yang hadir berjalan bersama dengan kami, Tuhan juga yang akan memimpin kami dalam masa depan yang kami jalani.
Ya Tuhan, ajar kami untuk terus merasakan kehadiran Tuhan dan melakukan dengan baik apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh dengan sadar melakukan apa yang kami pilih yang baik, sehingga itu nanti dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga dalam keseharian kami juga terus menyatakan hidup kami sebagai sebuah ungkapan syukur kami atas cinta Tuhan kepada kami. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh meyakini hari tidak selamanya hujan, selalu akan ada pelangi. Dan dalam kami menantikan pelangi, kami boleh menjadi pelangi bagi orang lain. Kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya semata-mata hanya karena cinta kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk terus Tuhan pimpin. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Santi yang Tuhan percaya untuk mengawal acara ngulik Alkitab ini. Biarlah melalui acara ini kami boleh semakin mencintai firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi semakin lebih baik dalam kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin.